Baik, anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dalam pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan kompetensi dasar kita, yaitu menganalisis kewenangan dan fungsi lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, nah sebelum itu mari kita pahami bersama apa yang dimaksud dengan lembaga negara, kemudian fungsi daripada lembaga negara dan suprastruktur politik yang sudah kita bahas di sistem politik Indonesia dan tugas daripada lembaga negara itu sendiri. Secara umum yang dimaksud dengan lembaga negara itu juga sama dengan lembaga pemerintahan atau disebut dengan civilized organization, di mana lembaga negara atau lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara dengan tujuan untuk membangun negara itu sendiri. Ya, dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara dengan tujuan untuk membangun negara itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya lembaga negara Indonesia itu adalah lembaga-lembaga negara yang resmi dibentuk berdasarkan pada paparan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada berdasarkan undang-undang dan atau oleh peraturan pemerintah yang resmi di negara Indonesia atau peraturan yang lebih resmi yang dibuat oleh di Indonesia. Nah, kemudian macam-macam lembaga negara sesuai dengan tugas, tentunya di sini adalah macam-macam ini adalah disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Lembaga negara tingkat itu ada disebut dengan lembaga negara tingkat pusat. Ini adalah tentunya lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, kemudian ada undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden dan berdasarkan peraturan kementerian. Inilah disebut dengan lembaga tingkat pusat. Kemudian yang kedua disebut dengan lembaga negara berdasarkan hierarki. Nah, kalau lembaga negara berdasarkan hierarki, artinya berdasarkan jenjangnya atau berdasarkan tingkatannya, itu ada dibedakan menjadi 3 lapis, yakni yang pertama disebut dengan lembaga tinggi negara, yang kedua disebut dengan lembaga negara saja, dan yang ketiga disebut dengan lembaga negara yang bersumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Ingat ya, yang kedua artinya macam lembaga negara itu berdasarkan hierarkinya yang terdiri dari 3 lapisan, lembaga tinggi negara, lembaga negara saja, dan yang terakhir artinya lembaga berdasarkan regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Nah, mari kita lihat paparannya. Lembaga tinggi negara, ya sesuai dengan hierarkinya. Ada presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, ada DPD atau perwakilan daerah, kemudian ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian MK, Mahkamah Konstitusi, MA, Mahkamah Agung, KY, Komisi Yudisial, dan terakhir adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian termasuk dalam lapisan kedua yang disebut dengan lembaga negara saja. Di sini ada sesuai dengan pasal 13 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar disebut dengan duta dan konsul. Kemudian pasal 16 di pasal 16 ini dulu disebut dengan DPA, artinya sebelum diamandemen. Sekarang sudah diganti dengan Dewan Pertimbangan Presiden atau DPP. Kemudian di pasal 17 itu tentang Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan yang disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 8 ayat 3. Boleh dicek nanti ya. Kemudian ada KPU pasal 22 ayat 5, pasal 22I ayat 5 ya. Kemudian ada Bank Sentral atau Bank Indonesia sesuai dengan pasal 23D. TNI itu pasal 30 ayat 3, ada Angkatan Laut, ada Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Kemudian ada Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 30 ayat 4. Kemudian ada lembaga negara yang sejajar dengan organisasi lapisan kedua,
itu ini ada lagi lembaga negara yang sejajar, artinya sesuai dengan di lapisan kedua ada Kejaksaan Agung, kemudian ada Otoritas Jasa Keuangan, lembaga penjamin simpanan, dan yang lain-lainnya. Bisa disimak nanti ini ya. Nah, boleh dicek sesuai dengan undang-undang ya, sampai dengan Ombudsman Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan lain-lainnya. Kemudian lembaga negara ini dapat dibubarkan apabila undang-undang atau pasal yang mengatur lembaga tersebut dibatalkan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Artinya sesuai dengan revisi atau perkembangan zaman sesuai dengan perubahan yang sudah direview di Mahkamah Konstitusi. Kemudian lembaga ini dibentuk dengan undang-undang yang disusun antara DPR dan Presiden. Kemudian lembaga negara yang lapis ketiga ini adalah konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Artinya, keberadaannya secara hukum hanya berdasarkan atas kebijakan presiden atau disebut dengan presidential policy atau lead presiden. Jika presiden hendak membubarkannya lagi, maka tentu presiden berwenang untuk itu. Artinya keberadaannya sepenuhnya tergantung kepada keputusan daripada presiden itu sendiri atau disebut dengan lead presiden itu. Nah, itu misalnya kalau kita lihat ada disebut dengan Badan Ekonomi Kreatif sesuai dengan Perpres 6 tahun 2015. Kemudian ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan itu sesuai dengan Perpres 192 tahun 2014. Kemudian ada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah sesuai dengan Perpres 106 tahun 2007. Dan terakhir itu ada Lembaga Ketahanan Nasional sesuai dengan Perpres 67 tahun 2016 dan yang lain-lainnya. Nah, itu dulu sesuai dengan paparan kita. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami kembali. Bisa diputar kembali nanti videonya. Ya, terima kasih dan tetap semangat ya.